Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Oke, baik, shalom, kembali selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini, Senin 2 Februari 2026. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pagi ini pendengar kita akan live melalui kanal YouTube RRI Manado. Dan nantinya kami akan kasih kesempatan untuk sesi interaktif juga, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga line telepon. Kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Agama Kristen. Ya, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati. Selamat pagi Bung Mai. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, dan pendengar serta pemirsa, pagi ini kita akan merenungkan dari perenungan firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Dan tema kita seia sekata dan jangan ada perpecahan. Oke, baik Pak Pendeta, seperti biasa silakan diawali dengan doa dan kemudian dilanjutkan dengan perenungan. Nanti kita akan lanjut lagi dengan sesi interaktif ya. Silakan Pak Pendeta. Baik. Terima kasih Bung Mai. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita tunduk kepala dan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, karena Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa di surga dan di bumi. Firman-Mu adalah pedoman dan pelita dalam kehidupan ini. Karena itu kami butuh firman-Mu sebelum kami melangkah. Tolonglah kami, kuasailah hati pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Semua perangkat siar yang kami gunakan, diberkati oleh Tuhan dan dikuduskan oleh-Mu, agar berfungsi dengan segala baik. Semua kru yang bertugas, secara khusus hamba-Mu, Bung Michael Chia, diberkati oleh-Mu. Bahkan setiap pendengar yang mendengarkan dan menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah seia sekata, jangan ada perpecahan. Ada yang mengungkapkan begini, lebih baik kita makan sepiring dengan penuh damai sejahtera daripada kita makan seperti makan di pesta, namun ada perpecahan atau perkelahian, tidak ada damai dan sejahtera. Artinya apa, saudara? Kalau kita bicara tentang kehidupan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi lebih baik kita berdamai daripada kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang jauh dari kehendaknya. Memang latar belakang jemaat yang ada di Korintus, ketika Rasul Paulus menulis kitab ini, Paulus mau mengingatkan mereka, sudah mulai ada kelompok-kelompok tertentu. Ada yang menamakan diri sebagai kelompok Paulus, kelompok Apolos, Kefas, dan kelompok Kristus. Dan karena itu sebenarnya ini adalah peringatan buat mereka, supaya menjadi orang percaya tidak terkotak-kotak. Ya, menjadi orang percaya adalah orang yang punya visi dan misi yang sama, karena tujuannya sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Saya bersama dengan Bung Mike boleh berbeda, ya, tetapi sebagai orang percaya kita punya tujuan yang sama, supaya Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Karena itu ketika kita membaca bacaan ini dengan tema seia sekata, artinya apa? Kita harus sama-sama melangkah. Kita harus punya kesepakatan bersama. Dan kita harus punya tujuan yang sama.
Kenapa tidak boleh ada perpecahan? Karena perpecahan itu bisa terjadi ya karena ada iri hati, dengki, kesombongan. Bahkan ujungnya akan membawa kita jauh daripada kehendak Allah. Karena itu hari ini saat kita membaca Alkitab dan merenungkannya, satu hal yang perlu kita ingat, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Persekutuan kita butuh Tuhan yang menolong. Sehingga kalau Tuhan yang menolong persekutuan kita, kita dapat melakukannya dengan baik. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan setia. Dan kesetiaan yang dilakukan adalah bentuk daripada tanggung jawab iman. Makanya perlu ada kata seia dan sekata. Ya, kita tidak hanya mengatakan dengan bibir kita, ya, mari kita lakukan sama-sama. Tapi ada actionnya, ada tindakannya. Tidak hanya ungkapan kata, tetapi tindakan nyata. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita mulailah dari keluarga kita. Kalau keluarga kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan membangun hubungan yang baik dengan sesama, maka Tuhan akan menolong setiap perjalanan kehidupan kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Iya, terima kasih Pak Pendeta, luar biasa untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini ya. Seia sekata, jangan ada perpecahan. Ya, oke, melalui perenungan kitab 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Dan baik pendengar serta pemirsa, kita masuk di ruang sesi interaktif ya. Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan topik kita pagi ini ataupun pertanyaan baik melalui SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080 atau Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta. Seia sekata dan jangan ada perpecahan ini maksudnya apa Pak Pendeta? Mengapa Pak Pendeta mengangkat tema ini pagi ini Pak Pendeta? Iya, kalau kita bicara soal seia sekata Bung Mike, ini sama seperti saya dan Bung Mike punya komitmen ya. Ini orang komitmen, orang bertanggung jawab. Ya. Kita perlu ada kata sepakat. Jadi kata sepakat ini ya harus kita lakukan. Ya. Tidak hanya ungkapan kata. Jangan besok misalnya saya sudah sepakat dengan Bung Mai. So sama-sama orang dua perkataan ini. Tapi ketika ada tentangan saya mundur. Saya tidak mampu mewujudkan apa yang saya ungkapkan. Jadi kalau kita bicara soal seia sekata, apapun yang mau terjadi, apa yang kita ucapkan itu kita harus wujudkan. Ya. Orang Manado bilang lain di bibir, lain di hati. Ya, kita tidak mampu mewujudkan apa yang sebenarnya. Jadi ada kata seia sekata, sehingga akan membawa kita kepada sebuah tujuan. Apa yang kita sepakati bersama itu dapat kita lakukan bersama-sama. Begitu, Bung. Oke, baik. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa, ya kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi interaktif ya untuk pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, baik melalui SMS, WhatsApp dan juga melalui line telepon ya ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta, kalau dalam konteks kehidupan sebagai orang yang beriman, ini makna dari seia sekata ini maksudnya apa Pak Pendeta? Dan bagaimana terkait dengan ajaran Rasul Paulus melalui perenungan firman Tuhan pagi ini agar tidak terjadi perpecahan dalam konteks kehidupan orang beriman. Ya, bagaimana Pak Pendeta? Betul. Jadi makna ini sebenarnya mau menuju kepada kita sekalipun kita berbeda. Ya, berbeda secara latar belakang kehidupan, tetapi kalau kita punya komitmen dan tujuan yang sama, itu kita harus wujudkan dalam kehidupan kita.
Memang pada waktu itu sudah mulai ada kotak-kotak ya, ada kelompok-kelompok. Ya, Ada yang betul. menamakan kelompok Apolos, Hmm. Kefas, Kristus. Kalau orang sudah terkotak-kotak, biasanya kita ingin bahwa kita mau jadi pemimpin. Kita ingin bahwa kita yang paling utama. Begitu. Makanya perlu ada kesepakatan, ya, ada kata seia sekata. Supaya kalau orang berkomitmen, mungkin orang mau melakukan secara bersama-sama, jadi itu harus diwujudkan, tidak hanya diungkapkan. Ini sangat penting ya dalam setiap persekutuan orang percaya. Karena kalau kita tidak mampu menjawab komitmen itu, nah iblis itu paling suka kalau orang terpecah-pecah dan dia mulai ya mencari jalan supaya bisa menghancurkan persekutuan kita. Nah, ini yang harus kita waspada. Oke, baik Pak Pendeta. Ya rupanya ini terkotak-kotak ini sudah memang dari dulu ya, dari Ya, betul. iya. Dan ini kalau dilihat dari perenungan firman Tuhan pagi ini sebenarnya hubungan antara pemahaman kita tentang seia sekata ini ya, kalau dengan cara kita menghormati pandangan satu dengan yang lain, atau sama-sama kita belajar melalui kitab 1 Korintus 1 ayat 10 ini, dan bagian lain dari Alkitab itu hubungannya apa Pak Pendeta? Iya. Sebenarnya ini bicara juga bukan cuma perkataan ya, tetapi harus sehati sepikir. Ya. Artinya Bung Mike, Paulus selalu mengingatkan ya setiap jemaat dalam suratnya penting kebersamaan itu. Ya. Kebersamaan. Kenapa? Karena kalau kita bersama itu akan menjadi kuat. Seperti kalau saya dan Bung Mike ada pekerjaan yang harus kita lakukan secara bersama-sama, itu akan lebih ringan dibandingkan kalau kita melakukan secara sendiri-sendiri. Ya. Dalam kita menghadapi kehidupan dan pergumulan, ya, pentingnya kebersamaan supaya beban-beban kehidupan itu dapat kita jalani. Memang latar belakang kehidupan umat percaya mula-mula, kalau kita melihat latar belakang dalam Alkitab, mereka itu makan bersama, berdoa bersama, ya, beribadah bersama, dan itu akan membuat mereka semakin kuat dan teguh. Nah, hanya saja, ya, iblis kan saya bilang tadi, iblis tidak senang melihat orang-orang percaya melakukan banyak aktivitas secara bersama. Termasuk iblis bisa menggoda kita untuk iri hati, dengki, ya, ada kesombongan dan menghancurkan persekutuan. Nah, ini yang perlu kita jaga, ya. Ini yang perlu kita jaga supaya kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan selalu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kalau enggak, nah ini berbeda ya. Rasa diri benar, lebih dari orang lain, dan akhirnya kita harus terpecah belah, tidak punya tujuan yang sama. Begitu Bung Mike. Oke, baik. Baik Pak Pendeta, ini saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu pelayan khusus. Ya, saya tidak akan sebut di mana. Iya. Saya sempat sharing dengan beliau dan sempat dengar juga sih, itu katanya ketua jemaatnya itu sangat sangat keras. Kalau dalam rapat majelis, kalau ada pelsus yang menyampaikan pendapat atau pertanyaan, itu pasti ditentang. Dia mau harus ikut dengan kemauannya. Iya, jadi kalau ketua jemaat katanya sudah menyampaikan ini, tidak boleh dirubah. Itu bagaimana mengatasinya Pak Pendeta? Ini namanya bukan persekutuan ya, ini otoritas. Iya. Iya. Jadi sebenarnya inilah kekurangan kita kalau kita sudah merasa apa yang kita katakan itu benar.
dan kita tidak lagi mendengarkan pendapat orang lain. Saya kasih ibarat contoh, Bung Mike, sama seperti jari ini. Hanya ibu jari yang berkata bahwa dia paling penting di antara 5 jari ini bahaya. Karena sebenarnya semua jari ini masing-masing punya fungsi. Iya, betul. Tapi kalau hanya satu yang difungsikan, itu berarti kita tidak kuat. Namun kalau ini disatukan, itu akan menjadi kekuatan yang kuat. Jadi kalau dalam kepemimpinan kita merasa bahwa kita paling benar, nah di sini awal kejatuhan kita, awal kehancuran. Justru yang terpenting sebenarnya, Bung Mike, dalam persekutuan adalah ketika kita bekerja bersama. Bagi saya secara pribadi, ketika punya pengalaman menjadi ketua badan pekerja, adalah kerjalah bersama dengan PLSUS. Akan menjadi pekerjaan kita. Kita punya komitmen ya ketika dalam sidang, oke, kita mau buat program apa ya di tahun ini. Oh, pendeta usul begini-begini. Oke, yang mengusulkan bagaimana? Oke, tolong laksanakan Pak Pendeta. Oke, tolong bagi kelompok. Kelompok ini melaksanakan program ini, kelompok ini melaksanakan program ini, dan tolong laksanakan sama-sama. Dan itu sangat mudah ya. Dan pencapaian daripada tujuan itu dapat terlaksana dengan baik. Tidak ada perpecahan, tidak ada rasa iri, tidak ada dengki. Memang ada tantangan. Siapa bilang itu? Maka kalau seorang pemimpin mulai merasa bahwa wah, ini apa yang saya katakan harus dengar. Nah, baik dorang PLS nyetak bilang begini, kalau begitu ketua Jobeking sendiri ya. Dan orang senyak mau bersama-sama atau orang mau capai dalam sebuah tujuan yang tidak bisa tercapai. Ini tantangan sebenarnya, Bung. Baik Pak Pendeta, ini menarik sekali. Ini ada penelpon yang masuk, kita coba. Shalom, selamat pagi. Halo. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Jeffrey. Suaranya agak kecil ini Pak Jeffrey. Halo. Ya. Oke, bagaimana Pak Jeffrey? Pak Pendeta bisa dengar suaranya Pak Pendeta? Oh, tidak terdengar ini Pak Jeffrey suaranya. Halo. Halo, selamat pagi. Oke. Bisa didengar Pak Pendeta suaranya? Halo. Iya. Oke, silakan Pak. Pagi, Pak Pendeta. Iya Pak Jeffrey, ya. Tidak dapat dengar. Iya. Oke, silakan. Iya, boleh, silakan. Iya. Jadi di pagi hari yang indah ini, orang berterima kasih kepada Bapak Pendeta dan Pak Tuhan di pagi hari ini. Orang dapat vitamin dari Pak Pendeta sehingga orang iman jadi kuat. Ya, minta sopangan dari Bapak Pendeta itu kurang sehat dan anak-anak ada studi didoakan supaya boleh cepat selesai. Mengenai judul di pagi hari ini mengenai persekutuan atau pencerahan, ya, jadi yang terjadi karena semua PLSUS juga ada oknum-oknum PLSUS karena ego. Halo Pak Jeffrey. Halo. Tema kita pagi ini seia sekata dan jangan ada perpecahan. Itu tema kita pagi ini Pak Jeffrey. Iya. Tidak ada perpecahan dan kita mengenai tidak ada perpecahan. Jadi terutama dari sekarang kan ada PLSUS juga masih banyak ego. Ya. Kalau mau kasih salam, lihat muka. Kalau orang bekerja petani atau di bangunan, ya dengan mau kasih salam. Mas kalau lihat sama-sama PLSUS dari jauh dia tersenyum, ketawa. Jadi perpecahan itu seringkali terjadi karena ego.
ego, tidak ada kerendahan hati. Ini yang menjadi perpecahan. Oke. Jadi kalau buat kita, egois ini harus dilepas, harus semua merendahkan diri supaya kita tetap di persatuan semua bersatu. Terima kasih, selamat pagi, Oke. Pak Michael, Pak Pendeta. Baik, Halo. ya terima kasih Pak Jeffrey yang ada di Bitung ya. Mohon didoakan istri yang sakit katanya dan anak lagi studi. Kemudian Pak Jeffrey menyentil soal tema kita pagi ini, bagaimana Pak Pendeta, ini soal ego. Ini ada katanya Pelsus menyapa seperti memilih-milih, tetapi kalau sesama Pelsus, wah masih jauh, udah so baku togor begitu, so saling menyapa. Tetapi kalau untuk petani dan sebagainya itu katanya gimana ya? Seperti tidak ada kebersamaan begitu. Ya bagaimana Pak Pendeta? Ya, jadi perlu kita ingat ya, Bung Mike, bahwa kalau kita dalam tanggung jawab melayani, tidak bisa untuk pilih-pilih ya. Memang kalau kita bicara soal pelayanan khusus ini tugasnya per periode. Tapi pelayanan itu tidak dibatasi oleh periode. Makanya sahabat pendeta bilang ibadah di mana-mana, Coliatus Tola Pelsus, ada Alfa dan Omega. Ada awal. Berarti tugas pelayanan kita secara periodik berakhir. Ya, mungkin 5 tahun ya satu kali. Tapi kalau kita bicara tanggung jawab pelayanan itu akhir sepanjang kehidupan kita. Makanya kalau dibilang tadi oleh Pak Jeffrey ada pelayan khusus yang hanya menghormati orang-orang tertentu, sangat disayangkan ya. Kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kebaikan kepada semua tanpa pandang bulu. Ya, ingat, kalau suatu hari kelak kita akan pergi dari dunia ini, ya, kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, orang akan mengingat kita dari perbuatan kita. Orang akan mengingat kita dari apa yang kita pernah lakukan. Jadi ada 2 hal, Bung. Kalau orang itu baik sekali, orang akan ingat. Malah kalau orang itu jahat, orang akan ingat. Tapi cara mengingatnya itu berbeda. Oh, dia dulu baik sekali, luar biasa. Dia dari jauh sobat ogor, ya. Berbeda dengan tuh satu sana, tolong. Cuma orang-orang tertentu tuh dia jatogor. Kalau rupa susah-susahnya enggak. Ini perlu kita ingat ya. Atau ini menjadi peringatan buat tidak boleh memilih-milih. Karena dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Jadi nggak boleh pilih begitu. Iya. Jadi sebagai jemaat, apa yang harus dia lakukan ketika mungkin ada Pelsus seperti itu? Iya, jemaat berhak untuk tegur, Bung Mai. Iya. Perlu mungkin, tapi kan tuh cara menegurnya secara baik ya. Kalau 4 mata. Nah, kalau dia rasanya anda tambah saksi, ya. Mungkin kalau dia pena tua panggil jopa dia hakim, ya. Sebagai saksi, iyo ketuk pena. Ini apa ketuk ini jemaat ada begini-begini. Maka kalau nyandak lagi, mungkin panggil anggota jemaat yang lain, ya. Makin banyak saksi kan itu semakin menguatkan kita. Tapi kalau sampai semua dan dia masih berkeras hati, ya berarti tugas kita adalah bukan menjauh, ya. Tugas kita adalah menandai dia, ya. Karena kalau dia tetap tidak menghargai, ya, orang jangan ikut sama dengan dia, bantar orang pe berkat semua jauh. Jauh, iya. Jadi orang sebaiknya orang petugas dan orang tetap melakukan hal yang baik. Okay. Jangan berhenti baik. Baik, ada penelpon lagi ini yang masuk. Iya, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sagai, Bitung. Oke, silakan Pak Sagai. Iya. Selamat pagi Pak Pendeta. Iya. Selamat pagi.
Selamat pagi Pak Mike. Iya, pagi. Pak Sagai, tema kita pagi ini seia sekata dan jangan ada perpecahan. 1 Korintus 1 ayat 10. Ya, silakan Pak Iya. Sagai. Memang tema ini bagus sekali nih tema. Mhm. Nah, berkaitan dengan tema ini. Sehingga Pak Jeffrey tadi mengangkat dari sisi Persus. Pelsus, ya. Kita pernah ada ketua jemaat yang mengungkapkan berkaitan dengan tema ini. Jadi dia bilang, manakala terjadi sama dengan Pak Jeffrey penilaian tadi, ya paling tidak sebagai anggota jemaat tentu berani mengungkapkan kepada Persus manakala ada yang kurang pas. Pendeta bilang kalau dia Persus terima tuh koreksi, berarti bagus. Mar kalau dia marah dengan teguran itu, berarti DP tugas pelayanan persiapan untuk berakhir. Karena bagaimana lekom Persus model begini? Sehingga benar-benar mengingatkan kepada Persus, apalagi nih tahun ini adalah tahun terakhir di periode pelayanan. Iya. Sehingga betul-betul bukan berarti di tahun terakhir Persus bagus-bagus. Tetapi memang tugas dan tanggung jawab Persus adalah melaksanakan tugas pelayanan, tidak melihat waktu. Memang DP tugas. Nah, oleh karena itu ya sebagai anggota jemaat tentu melihat dari sisi pelayanan, bukan melihat sisi dari DP orang. Jika dia melaksanakan tugas pelayanan yang baik, tak periode yang baru dia masih akan melanjutkan. Iya. Seperti itu. Oke. Memang nih tahun ini tahun betul-betul persiapan karena materi-materi banyak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab karena persiapan akhir periode. Kita kira sebagai anggota jemaat tentu selalu mendoakan kepada pelayan khusus termasuk pendeta agar supaya tugas pelayanan harus melaksanakan tugas dengan segala baik, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, agar topik hari ini menjadi topik seterusnya, bukan cuma minggu ini. Tapi baik, seia sehati itu memang betul-betul satu topik yang menjadi topik untuk selamanya. Oke, baik agar Pak Sagai. Supaya kehidupan ini menjadi berkat untuk banyak orang. Tak kira cuma itu, Pak Pendeta, Pak Mike. Iya, baik. Terima kasih Pak Sagai di Bitung. Iya, Pak Pendeta bagaimana menanggapinya Pak Pendeta? Iya. Jadi kalau tanggapan kita ya, Persus itu harus sadar ya, bahwa ketika dia menjadi Persus kan dipilih oleh Tuhan lewat jemaat. Ya berarti orang harus menghormati dan menghargai jemaat. Ya. Bukan hanya pada waktu semua pemilihan kontoran babai-babai. Ya. Setelah pilih orang seberubah. Betul. Ya. Ya. Makanya Persus itu punya tanggung jawab yang besar kepada Tuhan dan sesama. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, kita harus menghargai itu sebagai bentuk tanggung jawab yang sungguh. Ya. Dan Persus harus punya kerendahan hati. Ini penting. Jadi memboleh kalau orang tinggi hati. Ya. Makanya dasar kalau orang jadi Persus, ya,
betul-betul orang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau nyanda, nah ini bisa bahaya. Ya. Kalau orang ingin mencapai sesuatu, meraih sesuatu, ya, dan menjadi Pelsus itu adalah batu loncatan, nah ini sebuah kekeliruan menurut saya. Tapi kalau Pelsus menjadikan kita semakin rendah hati, nah ini luar biasa. Begitu Bung Mike. Oke. Baik, Pak Pendeta dan pendengar serta pemirsa, mungkin karena waktu juga ya yang membatasi kebersamaan kita untuk pagi ini. Ya, mungkin Pak Pendeta, kesimpulan dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini mungkin bisa memberikan pencerahan lagi untuk kita di pagi ini, sekaligus ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Iya, satu hal yang perlu saya ingatkan, mari kita seia sekata, bekerjalah bersama dengan tujuan yang sama, selalu mengutamakan Tuhan, tetap rendah hati, sehingga persekutuan yang mengutamakan Tuhan, Alkitab bilang jeripaya kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita rindukan dan harapkan pasti terjawab. Ya, karena itu mari jaga kebersamaan, sekalipun kita berbeda, ya, karena perbedaan itu bukan halangan kita untuk punya tujuan yang sama. Tapi dari keperbedaan itu, kita punya harapan yang sama untuk meraih apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan, karena Dia ingin semua umatnya hidup di dalam kasih dan melakukan apa yang Ia mau. Begitu Bung Mike. Oke. Baik Pak Pendeta, mungkin langsung ditutup dengan doa. Oke. Iya, silakan. Dengar yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolonglah kami untuk selalu mengutamakan Engkau, seia sekata, dan menjauhkan diri dari kehidupan perpecahan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu, Bu Michael Cia, berkati pribadi dan keluarganya. Berkati semua pendengar, Pak Jeffrey, Pak Sagai, dan dimanapun berada, Tuhan kiranya menolong dan memberkati yang sudah mendengar lewat radio maupun menyaksikan lewat kanal YouTube, ada dalam berkat. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati pemerintah bangsa kami dan memberkati tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami semua, termasuk gereja dan umat Allah. Berkatilah untuk terus memberitakan kebenaran-Mu, dan dari apa yang kami lakukan, nama-Mu dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Memberkati Pak Yunus Panggemona, memberkati Ibu Belminta Mengendar, bahkan Omak Gong diberkati oleh Tuhan, bersama Oma Meiti yang ada di Tondano, Pak Boy dan anak Ruli, dan para lansia yang ada di Abraham Salusentra, ada dalam berkat. Memberkati mereka yang meraih ulang tahun, bersyukur karena ketambahan usia setahun, tapi bagi mereka yang sakit dan bergumul, tangan Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan serta pemulihan. Kami siap melanjutkan tugas kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Pendeta bersama tugas pekerjaan dan juga bersama keluarga. Dan akhirnya pendengar serta pemirsa, saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.